Arwah Penasaran, Tragedi Bintaro 1987. Carikan mataku. Kisah nyata penjual bakso keliling di Bintaro. Pada tahun 1987, masyarakat Indonesia diguncangkan oleh sebuah peristiwa memilukan yang kemudian dikenal sebagai Tragedi Bintaro. Dua kereta bertabrakan di kawasan Pondok Betung, Bintaro, menyebabkan ratusan orang meninggal dunia dan banyak tubuh korban sulit dikenali. Sampai hari ini, cerita tentang tragedi itu belum benar-benar hilang dari ingatan warga sekitar rel. Selain dikenang sebagai kecelakaan besar, kawasan tersebut juga sering dikaitkan dengan berbagai kisah mistis yang diwariskan dari mulut ke mulut. Ada yang mengaku mendengar suara tangisan di malam hari. Ada pula yang melihat sosok perempuan berjalan di tepi rel sambil memegangi wajahnya yang rusak. Sebagian orang percaya kisah itu hanya bualan warga untuk menakut-nakuti anak kecil agar tidak bermain dekat rel kereta. Namun, bagi orang-orang yang pernah mengalami sendiri kejadian aneh di sana, cerita tersebut terasa terlalu nyata untuk dianggap sekadar kisah horor. Aku sendiri termasuk orang yang percaya pada cerita hantu, walau saat itu belum pernah melihat dengan mata kepala sendiri. Tapi aku yakin jika alam gaib dan sesuatu yang tidak kasat mata itu benar-benar ada. Hingga akhirnya, keyakinanku akan adanya hantu semakin tebal setelah aku benar-benar melihatnya sendiri dengan sangat jelas. Namaku Rashid, warga asli daerah dekat rel Pondok Betung. Sejak kecil aku tinggal di sana. Bahkan rumahku hanya berjarak beberapa puluh meter dari jalur kereta. Suara kereta lewat setiap hari sudah seperti suara biasa dalam hidupku. Getaran rel, bunyi klakson panjang, sampai gemuruh gerbong di malam hari sudah tidak pernah membuatku terganggu lagi. Aku mencari nafkah sebagai tukang bakso keliling. Setiap pagi aku mendorong gerobak keluar kampung, lalu baru pulang menjelang malam. Hidupku sederhana. Rumah kecil, seorang istri bernama Nurlela, dan satu anak laki-laki yang masih duduk di sekolah dasar. Meski hidup pas-pasan, aku merasa cukup bahagia. Malam itu sebenarnya tidak ada sesuatu yang terasa aneh. Aku baru selesai berjualan sekitar pukul 9 malam. Setelah membersihkan gerobak, aku menyimpannya di samping rumah, tepat di bawah emperan kecil dari baja ringan yang sengaja kubuat agar gerobak tidak kehujanan. Istriku membantu membereskan mangkuk dan panci kuah sebelum akhirnya kami masuk ke rumah. Anak kami sudah tidur sejak habis Isya. Aku lalu duduk di ruang depan sambil menonton televisi tua yang gambarnya kadang bersemut. Sementara istriku mondar-mandir membereskan dapur. Sekitar 9:30 malam, istriku berkata ingin mengambil botol saus di gerobak karena lupa belum dibawa masuk. Aku hanya mengangguk sambil tetap melihat televisi. Saat itu suasana kampung masih belum terlalu sepi. Dari kejauhan sesekali masih terdengar suara motor lewat dan bunyi televisi tetangga. Tidak ada perasaan aneh sama sekali. Istriku keluar rumah memakai daster coklat tua yang memang biasa dipakainya di rumah. Aku bahkan masih sempat melihat bayangannya berjalan menuju samping rumah sebelum hilang tertutup tembok. Awalnya aku tidak curiga apa-apa. Kupikir ia mungkin sekalian merapihkan sesuatu di gerobak. Namun setelah hampir 10 menit, aku mulai merasa heran. Masa hanya ambil botol saus sampai selama itu? Aku memanggil namanya dari dalam rumah, tetapi tidak ada jawaban. Televisi perlahan terasa tidak menarik lagi, karena pikiranku mulai dipenuhi rasa penasaran. Aku berdiri lalu berjalan menuju pintu samping rumah. Lampu kecil di emperan masih menyala redup berwarna kekuningan. Dari kejauhan, aku melihat seseorang sedang berdiri di dekat gerobak. Sosok itu membelakangiku. Daster coklatnya sama persis seperti yang dipakai istriku tadi. Rambutnya juga sama, diikat seadanya ke belakang. Postur tubuhnya pun identik. Aku sempat menghela nafas kesal karena kupikir istriku malah melamun di situ. Aku berjalan mendekat sambil berkata, "Ngapain sih lama banget? Katanya cuma ambil saus." Perempuan itu diam saja. Aku semakin dekat. Sekarang jarakku mungkin tinggal 1 meter. Aku mulai merasa ada yang aneh karena tubuh perempuan itu sama sekali tidak bergerak. Bahkan tidak terlihat seperti bernafas. Ia hanya berdiri tegak menghadap gerobak. Aku kembali bertanya, kali ini sedikit keras. "Lela, kok diam aja?"
tetap tidak ada jawaban. Bulu kuduku perlahan mulai berdiri. Suasana di sekitar mendadak terasa sangat sunyi. Aku bahkan tidak lagi mendengar suara televisi tetangga atau motor lewat. Yang terdengar cuma suara angin kecil dan bunyi rel kereta dari kejauhan. Namun karena yakin itu istriku, aku memberanikan diri menyentuh pundaknya. Saat tanganku menyentuh bahunya, perempuan itu bergerak pelan. Ia menoleh. Dan saat itulah, seluruh tubuhku seperti kehilangan tenaga. Itu bukan istriku. Wajah perempuan itu rusak parah. Kulit di pipinya seperti robek dan menghitam. Salah satu matanya hilang, hanya menyisakan lubang gelap yang terus mengucurkan darah segar hingga membasahi pipinya. Bau anyir langsung menusuk hidungku. Mulutnya bergerak perlahan sambil tersenyum aneh. Aku tidak bisa bergerak sedikit pun. Kakiku seperti tertancap di tanah. Perempuan itu lalu mendekat perlahan. Dengan suara lirih dan serak, ia berkata, "Tolong, carikan mata saya." Darah terus menetes dari lubang matanya. Tangannya yang dingin mencoba meraih lenganku. Saat itulah, rasa takut yang belum pernah kurasakan seumur hidup menghantam seluruh tubuhku. Pandanganku mendadak gelap. Aku merasa dunia berputar sebelum akhirnya semuanya hilang. Ketika sadar, aku sudah berada di dalam rumah. Banyak tetangga berkerumun di sekitarku. Ada yang mengipasi wajahku, ada yang memberiku minyak angin. Kepalaku terasa sangat berat. Istriku menangis di sampingku sambil memegangi tanganku. Aku langsung terduduk ketakutan dan mencari-cari sosok perempuan tadi. Tetapi tidak ada siapapun di sekitar rumah. Menurut tetangga, mereka menemukan aku pingsan di teras rumah sekitar beberapa menit sebelumnya. Tubuhku dingin dan wajahku pucat seperti orang sakit keras. Yang lebih aneh lagi, istriku ternyata juga ditemukan pingsan di belakang gerobak sambil masih memegang botol saus di tangannya. Ia sendiri mengaku tidak ingat apa-apa. Katanya saat sedang mengambil saus, tiba-tiba ia merasa seperti ada orang berdiri di belakangnya. Setelah itu, pandangannya gelap. Malam itu, suasana kampung langsung gempar. Banyak tetangga datang karena penasaran. Sebagian orang mencoba menenangkan kami, tetapi ada juga yang terlihat ketakutan setelah mendengar ceritaku. Aku sendiri sampai sulit bicara karena masih terbayang wajah perempuan bermata satu itu. Bahkan sampai beberapa hari kemudian, aku tidak berani mendekati gerobak sendirian saat malam. Yang membuatku semakin merinding adalah cerita dari Pak Darto, seorang tukang ojek tua yang tinggal tidak jauh dari rumahku. Setelah mendengar kejadian itu, ia langsung terdiam lama sebelum akhirnya bercerita bahwa peristiwa serupa pernah terjadi beberapa tahun sebelumnya. Waktu itu ada tukang ojek malam yang diberhentikan seorang perempuan dekat rel. Perempuan itu meminta diantar ke arah Pondok Betung. Sepanjang perjalanan, ia diam saja sambil menunduk. Namun saat tukang ojek itu bertanya alamat tepatnya, perempuan tersebut menoleh dan memperlihatkan wajah rusak dengan satu mata hilang. Ia lalu berkata pelan, "Tolong carikan mata saya." Tukang ojek itu kabarnya langsung jatuh dari motor karena ketakutan. Sejak saat itu, ia tidak pernah lagi menarik ojek malam. Cerita itu menyebar cepat ke seluruh lingkungan. Banyak warga mulai menghubungkan kejadian-kejadian aneh di sekitar rel dengan korban tragedi Bintaro yang meninggal mengenaskan puluhan tahun lalu. Ada yang percaya sosok perempuan bermata satu itu adalah korban kecelakaan yang tubuhnya rusak saat tabrakan kereta terjadi. Ada juga yang bilang ia hanya penunggu rel yang menampakkan diri menyerupai korban tragedi. Aku sendiri tidak tahu mana yang benar. Yang pasti, sejak malam itu, aku tidak pernah lagi menganggap remeh cerita-cerita mistis di sekitar rel Bintaro. Sampai sekarang, setiap kali mendengar suara kereta melintas tengah malam, bayangan wajah perempuan bermata satu itu selalu kembali muncul di kepalaku. Kadang saat sedang mendorong gerobak pulang malam, aku masih suka merasa ada seseorang berdiri memperhatikanku dari arah rel yang gelap. Dan setiap kali itu terjadi, aku selalu mempercepat langkah sambil berdoa dalam hati agar tidak pernah lagi mendengar suara lirih yang meminta dicarikan sebelah mata yang hilang.